Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizal Lailatul Aulidia, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapan Surabaya, Prodi Manajemen semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang organisasi bisnis dan lingkungan bisnis. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian organisasi bisnis. Organisasi bisnis adalah suatu organisasi yang melakukan aktivitas ekonomi dan bertujuan untuk menghasilkan keuntungan atau profit. Contohnya, organisasi bisnis adalah radio. Radio disebut organisasi bisnis karena bertujuan ekonominya adalah menghasilkan keuntungan melalui kegiatan penyampaian informasi dan hiburan kepada masyarakat. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang teori lingkungan bisnis. Menurut Robin 1994, lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar organisasi. Sedangkan lingkungan bisnis menurut Robin 1994 adalah lingkungan yang dihadapi organisasi dan harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan bisnis atau perusahaan. Sedangkan secara umum, lingkungan bisnis adalah elemen-elemen di luar organisasi yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan organisasi. Lingkungan bisnis diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu 1. Lingkungan internal adalah segala sesuatu di dalam organisasi atau perusahaan yang akan mempengaruhi organisasi atau perusahaan tersebut. Ada beberapa faktor yang dipengaruhi oleh lingkungan internal, yaitu tenaga kerja, modal, material atau bahan baku, peralatan atau perlengkapan produksi, dan metode. Lingkungan internal ini biasanya digunakan untuk menentukan strength atau kekuatan perusahaan dan juga mengetahui weakness atau kelemahan perusahaan. Yang kedua, lingkungan eksternal adalah segala sesuatu di luar batas-batas organisasi atau perusahaan yang mungkin mempengaruhi organisasi atau perusahaan. Lingkungan eksternal dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan mikro. Lingkungan mikro memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi seperti pemerintah, pemegang saham, kreditor, pesaing, publik, perantara, pemasok, dan konsumen. Yang kedua, lingkungan mikro memiliki faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah 1. Lingkungan ekonomi, 2. Lingkungan teknologi, 3. Lingkungan politik, hukum, atau pemerintahan, yang keempat, lingkungan sosial kultur, yang kelima, lingkungan global, yang keenam, lingkungan bisnis, dan yang ketujuh, teknologi dan informasi. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang dinamika lingkungan bisnis. Perusahaan tidak hanya bergerak terbatas pada ekonomi, moral, etika, dan politik, akan tetapi juga menyangkut lingkungan fisik. Berbagai aspek dalam lingkungan fisik di sekitar perusahaan harus diberi perhatian. Berikut aspek yang patut mendapat perhatian tersebut antara lain 1. Aspek ekologi dan polusi ekologi. Dengan perekonomian dan perpajakan dalam menjalankan kegiatan perekonomiannya. Yang ketiga, lingkungan hukum. Yang keempat, aspek lingkungan pemerintahan. Dan yang kelima, aspek lingkungan internasional. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang memberi nilai-nilai bagi organisasi bisnis. Setiap organisasi pasti memiliki nilai-nilai bagi organisasi bisnisnya. Ada 3 hal yang menghubungkan setiap orang dengan nilai yang dianut oleh sebuah organisasi. Berikut 3 hal yang dapat menciptakan koordinasi yang tepat dalam membina hubungan orang-orang yang berada dalam struktur sebuah organisasi. Yang pertama, nilai-nilai yang perlu dioperasionalkan.
Yang kedua, nilai-nilai perlu dijalani dimulai dari pemimpin tertinggi. Dan yang ketiga, nilai-nilai perlu dikomunikasikan. Sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya presentasikan bisa menambah wawasan Anda. Kurang lebihnya, saya mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang benar. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh.